Sahabat ODB, Anda sedang mendengarkan Renungan Penghibur Jiwa, seri Kegagalan adalah Guru Terbaik Kehidupan. Kekalahan bukanlah akhir segalanya. Seri Renungan Penghibur Jiwa ini berjudul Sang Apoteker. Firman Tuhan dalam 2 Samuel 12 ayat 1-14 mengatakan, Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Sahabat ODB, ayat emas ini diambil dari Roma pasal 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ada seorang apoteker yang memiliki reputasi bagus. Ia adalah kepala keluarga dan pebisnis yang baik. Media menyebutkan bahwa hartanya bernilai jutaan dolar. Namun untuk menambah keuntungan, apoteker yang terpercaya ini mulai mengurangi khasiat obat-obatan kemoterapi yang ia pasarkan. Ia pun tertangkap dan terbukti melanggar hukum. Tindakannya itu membuat orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan bertanya-tanya, bagaimana hal itu dapat terjadi? Pertanyaan yang sama pasti juga diajukan tentang Raja Daud. Walaupun dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Allah, ia memakai kekuasaannya dari jabatannya untuk mengambil istri orang lain. Lalu ia mengadakan konspirasi untuk membunuh suami wanita itu.
Laki-laki yang dibunuhnya itu adalah salah satu tentara Daud sendiri yang sedang berada jauh dari rumahnya untuk berperang bagi sang raja. Kita dapat melihat kegagalan dari orang-orang ternama agar kita dapat lebih menerima diri kita sendiri. Namun, jika kita merasa senang dengan kesalahan yang dilakukan orang lain, artinya kita tidak mengenal diri sendiri. Alkitab menceritakan dosa Daud bukan untuk melemahkan kewaspadaan moral kita, melainkan untuk memperingatkan kita semua. Kegagalan orang lain seharusnya membuat kita lebih menyadari tentang kelemahan kita sendiri dan kebutuhan kita akan kasih karunia Kristus. Hanya dengan mengetahui kelemahan kita sendiri, kita dapat bergantung pada kekuatan Allah kita. Sahabat ODB, Alkitab itu seperti cermin yang merefleksikan bagaimana Allah melihat kita. Terima kasih sudah mendengarkan Renungan Penghibur Jiwa dari Our Daily Bread Ministries. Untuk berlangganan renungan kami, silakan daftarkan diri Anda melalui situs santapanrohani.org. Pelayanan ini didukung oleh persembahan kasih dari Anda yang memampukan kami untuk menyampaikan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup kepada lebih banyak orang. Tuhan memberkati.